يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عودي ليهدر منك عودي بالمصطفى الطيب الجدود عودي علينا بكل خير اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم بسيادة فضيلة الحبيب العظيم خير الحضر والمحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala shawaba sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah majelis taklim Nurul Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang menghadap kita semua, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang ke-20 dari bulan Rabiul Awal Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan kesemua nikmat yang Allah curahkan pada kita semua pada hari ini mencatatkan diri kita di sisi Allah sebagai abd dan syakura, hamba yang pandai dan syukuri nikmatnya. Kedua kalinya selawat serta salam mari sama-sama kita curahkan kepada best of the best man baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menuju alam yang terang. Ma'asyiral muslimin jamaah majelis taklim Nurul Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan dia pada pagi hari ini memberikan mau'izatul hasanah, yaitu peringatan untuk kita semua untuk kita selalu berlaku lurus dalam perjalanan keseharian kita di kehidupan dunia ini. Adapun tausiah pada pagi hari ini saya ambil judul dengan judul 3 golongan manusia pada hari kiamat menurut Al-Quran surat Al-Waqiah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa ayat di mana Allah bertanya tentang kita. Pertama dalam surat At-Takwir ayat 7 Allah berfirman, wa iza suhufu nusyirat, dan apabila lembaran catatan amal manusia itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Kemudian dalam ayat lain dalam surat Al-Isra ayat 13 Allah juga berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Sesungguhnya pada tiap-tiap diri manusia itu aku sudah tetapkan amal perbuatannya, kata Allah. Wa nukhriju lakum yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan bagaimana catatan amal perbuatan tadi itu seperti melekatnya kalung yang ada pada lehernya.
dan itu akan aku keluarkan besok dalam berbentuk kitab pada hari kiamat, dan engkau akan jumpai ia dalam keadaan terbuka. Ini yang kedua. Di ayat yang lain Allah juga memerintahkan kita ketika buku catatan amal itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan Iqra kitabaka kafa binafsikal alaika hasiban. Bacalah kitabmu dan cukuplah buku catatan itu sebagai hisab bagimu. 3 ayat ini dalam surat yang berbeda Allah menyuruh kita untuk membaca buku catatan amal kita yang kita jumpai dalam keadaan terbuka. Kemudian setelah Allah memerintahkan kita membaca kitab itu, Allah kemudian bertanya kepada kita. Apa pertanyaannya? Fa'aina tazhabun? Fa'aina tazhabun? Fa'aina tazhabun? Setelah kamu baca kitabmu ini, setelah terbuka kitabmu ini, fa'aina tazhabun? Kemana kamu akan pergi? Kemana kamu akan pergi? Kalau masih di dunia bisa kita pergi kemana, bisa kita pergi ke mall, bisa kita pergi kemana kalau masih di dunia. Tetapi begitu fa'aina tazhabun, amal catatan kita sudah dikasih oleh Allah, dibuka, kemudian ditanya kepada kita fa'aina tazhabun. Kalau mungkin kita pernah lihat orang wisuda ketika didirikan tali sokoknya itu bertanya, kamu mau kemana setelah ini? Sama dengan ayat ini, fa'aina tazhabun, kemana kamu akan pergi setelah ini? Namun itulah dari 4 surat tadi, dari 4 ayat tadi, maka saya ambil judul tausiah pada kesempatan hari ini dengan judul 3 golongan manusia pada hari kiamat menurut surat Al-Waqiah. Manakah 3 golongan itu? Mari kita baca sama-sama surat Al-Waqiah ayat 7 sampai dengan 10. Wa kuntum azwajan salasah, dan besok pada hari kiamat kamu akan terbagi menjadi 3 golongan. Wa kuntum azwajan salasah, pada hari kiamat kelak engkau akan terbagi menjadi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, golongan pertama namanya golongan kanan, sungguh mulia golongan kanan. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, golongan kedua namanya golongan mash'amah, golongan kiri, sungguh sengsara golongan kiri. Was-sabiqun as-sabiqun, golongan ketiga adalah golongan orang yang paling pertama beriman di antara yang lain. Ulaikal muqarrabun, dan orang-orang inilah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita bahas satu persatu golongan tersebut. Fa ashabul yamin ma ashabul yamin, golongan pertama pada hari kiamat itu adalah golongan kanan. Sungguh mulia golongan kanan. Siapakah golongan kanan ini Bapak Ibu? Golongan kanan ini adalah pertama, golongan orang yang paling bahagia karena dia akan mendapati surga. Golongan ini akan keluar dari sisi kanan arasy. Golongan ini akan keluar dari sisi kanan Nabi Adam alaihissalam. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, ayat yang lain dikatakan
Dan adapun orang yang diberikan catatannya dari tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yang mudah. Kemudian wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan orang-orang yang termasuk dari golongan kanan ini akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan hati yang gembira. Ini yang disebut dengan ashabul yamin, golongan kanan. Dalam ayat yang lain juga disebutkan wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa zillim mamdud wa fatihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Golongan kanan itu akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, baik mengenyangkan, dan yang kedua dia akan tumbuh, lagi ambil tumbuh lagi, begitu seterusnya. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwalin wa abarika wa ka'sin min ma'in. Dan orang-orang yang masuk kategori golongan kanan ini, Allah akan persiapkan baginya pemuda-pemuda yang tetap muda. Jadi umur kita di surga itu Bapak Ibu rata semua 25, sebaik Binara Toak, Binara Odak, Binara Kucing, Selatihan Rate 25. Jangan kita merasa bingung, nanti kalau saya makan buah-buahan ini kenyang, kemana saya buang air? Tidak ada orang buang air dalam surga itu. Kita buang air dengan cara apa? Melalui keringat dan ludah. Inilah penghuni surga ini. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Silakan kalian makan sepuasnya, wala mamnu'ah, tidak ada larangan satupun dari yang ada di dalam surga. Inilah golongan yamin, golongan kanan. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan kanan. Yang kedua, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Golongan kedua adalah golongan mash'amah, golongan ini, golongan yang mash'amah, bermasalah. Kenapa dinamai masalah? Masalah itu dalam bahasa Arab artinya bermasalah, problem. Golongan masalah ini adalah ma ashabul masalah, sungguh sengsara golongan yang kedua ini. Kenapa sengsara? Karena dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Golongan ini keluar dari sisi kiri Arsy, dan golongan ini akan keluar dari sisi kiri Nabi Adam alaihissalam. Nah, tentang golongan kedua ini Rasulullah SAW banyak memberikan kita peringatan, wabil khusus peringatan tentang nar atau neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, Allahumma inna na'udzubika minal jubnil hazan. Wahai sahabatku, mohonlah kalian perlindungan dari al-jub al-hazan. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari jub al-hazan. Apakah jub al-hazan itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, jub al-hazan adalah sebuah lembah di dalam neraka jahanam, yang mana neraka jahanam itu sendiri merasa tersisih dengan lembah itu sendiri, sehingga ia meminta pertolongan kepada Allah. Jadi neraka jahanam ini
meminta pertolongan kepada Allah, ya Allah, tolong jauhkan lembah Jub Al-Hazan ini dari diriku. Mi'ata marrah kulla yaum. Jadi neraka jahanam ini, di dalam neraka jahanam ini ada sebuah lembah namanya Jub Al-Hazan. Lembah kesedihan. Hazan itu artinya kesedihan. Jub artinya lembah, Hazan artinya kesedihan. Kalau disatukan menjadi lembah kesedihan. Dan neraka jahanam ini pun meminta kepada Allah, ya Allah, tolong sisihkan lembah ini dari hadapanku. Sisihkan, jauhkan lembah ini dari diriku. Kalau ingat, neraka jahanam ini adalah neraka paling bawah. Otomatis karena dia neraka paling bawah adalah neraka yang paling berat siksaan di sana. Nah, salah satunya yang ada dalam neraka jahanam itu adalah Jub Al-Hazan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadis tadi. Mintalah pertolongan, perlindungan kalian dari Allah dari Jub Al-Hazan. Karena sesungguhnya neraka jahanam itu sendiri meminta pertolongan kepada Allah supaya disisihkan, dijauhkan dari Jub Al-Hazan ini. Dalam sehari 100 kali dia minta kepada Allah. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah yang akan memasuki Jub Al-Hazan itu ya Rasulullah? Siapakah yang akan masuk ke dalamnya? Golongan mana yang akan masuk ke dalamnya? Apakah golongan orang-orang kafir, orang munafikun, orang kadzab? Ternyata Rasulullah SAW menjawabnya ini. Yang masuk ke dalam Jub Al-Hazan itu adalah kelompok-kelompok umat Islam yang pamer, yang qurra, yang hukmas dengan saut tubuh, dengan suaranya. Yang masuk ke dalam Jub Al-Hazan itu adalah para hukmas, para penghafal Al-Quran yang pamer riak dengan suaranya. Para qurra, para pembaca Al-Quran, para qari, para qari'ah yang riak dengan suaranya. Masya Allah. Yang masuk ke dalam Jub Al-Hazan ini adalah para penghafal Al-Quran, para qari dan qari'ah yang pamer, memperlihatkan, memperdengarkan suaranya dengan riak. Kalau sudah neraka jahanam saja merasa risih dengan Jub Al-Hazan ini, apalagi kita umat Nabi Muhammad yang bangga dengan suara kita, yang bangga dengan hafalan kita, yang bangga dengan ilmu kita, yang bangga dengan harta kita. Jadi yang masuk dalam Jub Al-Hazan ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman pada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah. Bukan orang munafik, bukan orang kadzabun, bukan orang kafirin. Insyaallah ternyata orang-orang yang hufaz, orang-orang yang hafiz, orang-orang yang qurra, qari dan qari. Namun itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, agar kita terhindar dari Jub Al-Hazan ini, mari pasang niat baik-baik. Apapun yang kita lakukan, pasang niat baik-baik lillahi ta'ala, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amma man utiya kitabahu bishimali, dalam ayat yang lain, dalam ayat yang lain juga dikatakan fa'amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Dan ada pun orang-orang yang menerima kitab amal catatannya dari kiri dan dari belakang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasawfa yad'u subura. Maka orang yang menerima kitab ini berteriak, sungguh celaka diriku. Ketika melihat catatan amalnya dikasih oleh Allah lewat belakang, ada yang mengatakan Yasin lewat kiri.
maka dia langsung berteriak melihat buku catatannya. Sungguh celaka diriku. Wa yasla sa'iro, kemudian orang yang menerima kitab catatannya dari diri ini, kemudian wa yasla sa'iro, kemudian dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Mudah-mudahan kita terhindar dari golongan manusia yang beriman. Yang ketiga, was-sabiqun as-sabiqun. Golongan ketiga itu adalah golongan orang yang pertama kali beriman. Siapakah golongan ketiga ini, Bapak Ibu? Golongan ketiga ini adalah golongan yang jumlahnya sedikit. Golongan yang menjadi pemimpin dari golongan kanan. Siapakah dia? Minan nabiyyin wal mursalin wal anbiya wal awliya was siddiqin was syuhada was sholihin. Inilah golongan yang ketiga. Jadi golongan ketiga ini yang termasuk dalam kategori golongan ketiga ini adalah pertama, terdiri dari nabi, wal mursalin, para rasul, wal awliya, para wali, was siddiqin, dan orang-orang yang jujur, was syuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Ini yang masuk kategori was-sabiqun as-sabiqun, golongan yang ketiga. Nah, golongan ketiga ini Bapak Ibu adalah pemimpin dari golongan kanan. Hanya jumlahnya sedikit, karena orang yang beriman pada zaman dulu itu dia sedikit. Kita lihat saja zaman yang ada. Kabil, Habil itu yang beriman hanya istrinya. Nabi Adam. Kita lihat Adam, Idris, Nuh. Zaman Nabi Nuh itu berapa? 300 tahun. Dari 400 tahun umurnya Nabi Nuh, umatnya hanya bisa dihitung dengan jari, hanya 45 orang yang beriman. Lihat Hud. Hud dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala 175 tahun, tetapi yang beriman kepada dia berapa? Bisa dihitung dengan jari. 35 orang. Makanya kelompok yang ketiga ini jumlahnya sangat sedikit. Makanya was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Maka golongan ketiga ini adalah golongan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa paling dekat? Karena dia terdiri dari golongan para nabi, para rasul, para aulia, para siddiqin, syuhada, wa sholihin. Jadi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini golongan-golongan Bapak Ibu, golongan umat manusia kelak pada hari kiamat kita akan berkotak-kotak. Kalau sekarang kita bingung, saya ini masuk golongan mana? Apakah golongan kanan, golongan kiri, atau golongan orang yang pertama beriman? Kapan kita tahu itu? Besok atau itu ketika fa'izaz suhufun nusyirah, ketika buku catatan amal itu dibuka dengan lebar-lebar. Kemudian setelah itu Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiban. Begitu buku catatan kita sudah dibuka, baru kita tahu kita ini golongan mana, kiri, kanan, atau orang yang pertama beriman kepada Allah. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bisa menjadi golongan yang paling pertama atau golongan yang paling pertama beriman, ya setidaknya kita masuk pada golongan kanan. Jangan sampai kita memasuki golongan kiri. Karena golongan kiri ini adalah golongan orang-orang yang sengsara. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebagai penutup dari tausiah saya pada hari ini, saya tutup dengan pantun. Ya, berbicara pada Allah. Si kucil membeli tomat, si udin membeli mentega. Ayo kita sama-sama bertobat agar kita mendapatkan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.